Taruh ini. Lutut. Ayah, haha. Ayah bangun, ayah. Bertarung sampai mati. Masih berusaha kuat bertahan. Hei, tentu saja aku datang untuk mengantar ayah mertuaku di perpisahan terakhir ini. Hahaha. Ha. Hahaha. Segala sesuatu tidak akan berakhir dengan baik. Tapi aku merasa, kamu akan mendapatkan akhir yang lebih baik daripada sekarang. Hanya karena perbedaanmu dengan ayahku. Selama kamu menikah denganku, aku tidak hanya mendapatkan dirimu darinya, masih mendapatkan istrinya. Dan sekarang mendapatkan seluruh harta. Bagaimana dengan pinjaman sekarang? Hahaha. Hahaha. Ha. Aku telah melintasi waktu. Lihat jam berapa sekarang, dia masih tidur. Xiao Zhang dan ibunya sebentar lagi akan datang untuk berdiskusi. Lusa kalian akan mengadakan pernikahan. Diskusi pernikahan membuatku seolah kembali 2 hari sebelum menikah. Sekarang aku masih berbaring di tempat tidur. Sungguh tidak pantas. Laulin, kau juga jangan bilang begitu. Putrimu Hui Hui pasti sedang sibuk beberapa hari ini. Lihat betapa perhatian adikmu. Perhatikan wanita ini lebih banyak. Kau membuatku sangat peduli hingga aku juga terpengaruh. Semua harta tetangga. Semua perhatian itu pergi ke kamu dan Zhang Tengfei. Aku tidak bisa menanggungnya. Cepat bangun. Mereka hampir tiba. Kembali ke 1 tahun yang lalu, segalanya masih bisa diperbaiki. Lusa adalah hari pernikahanku. Aku akan memberimu kejutan besar di pernikahan. Biarkan dia menjadi kekasih yang lembut. Aku akan membuatmu menunjukkan wajah aslimu. Karena takdir membiarkanku mengulang sekali lagi. Kau akan merasakan hidup ini lebih buruk dari mati. Dan juga mendapatkan istrinya. Hahaha. Hahaha. Xiao Zhang dan ibunya akan datang lagi untuk membicarakannya. Tidak akan mengganti uang pernikahanmu. Satpam di kompleks ini benar-benar memandang rendah orang. Dia cuma sembarangan meludah, tapi malah mau menghukum ibuku. Di kota tidak boleh meludah sembarangan. Nak, kamu menikahi Li Zifugui ini ya? Kamu adalah pemilik rumah ini sekarang. Nanti kamu bunuh saja satpam itu untukku. Dia tidak ada artinya. Dia bahkan tidak tahu. Bahkan Lin Sihui, si putri kaya itu, harus menikah dengan kita. Datang ke sini mencari menantu kita. Ya sudah, selesai dengan si putri kaya itu. Datang. Datang lagi, mau beli hadiah apa? Ah, paman, ibumu tidak bisa menahanmu, ya? Masih panggil paman. Ayah, hahaha. Ibu.
Bertemu lagi. Kali ini lebih baik mati saja. Kenapa ibu mertuamu sudah datang? Kamu masih duduk di sini terus mengganggunya berkali-kali. Ayah. Jangan bilang lagi, si Hui. Dia cuma belum sadar. Teng Fei juga memikirkanmu. Kalau orang lain bisa memanjakan kebiasaanmu seperti ini. Tenanglah, hari ini adalah hari baik untuk pernikahan muda kalian. Ada apa? Jige. Hari yang bahagia. Siapa yang membiarkanmu keluar? Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Kalau aku yang salah, aku minta maaf. Jangan disimpan sendiri, kamu harus bilang padaku. Aku keluar untuk menyiapkan kejutan untuk pernikahanmu. Hari ini, kita sudah pacaran selama 2 tahun. Masih sangat suka memberiku kejutan. Tentu saja harus menyiapkan kejutan untukmu. Dan kejutan ini harus ada di pernikahan, di hadapan keluarga dan teman-teman, di hadapan semua orang yang menyaksikan. Hanya bisa diberikan sebagai hadiah. Apa kejutan ini? Kak Fei Wang. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Ini adalah 3 kali lipat dari pernikahan. Mengenai apa tepatnya? Kalau aku katakan sekarang, ini bukan kejutan. Sudah lama ditunggu-tunggu. Kucing kecil, kejutan untukmu. Juga untukku. Kamu juga dapat bagian. Karena kita satu keluarga. Hahaha. Menantu perempuan. Haha. Hahaha. Jangan lupa pulang cepat. Hari ini hari kamu dan Teng Fei mendapatkan surat nikah. Hari ini, Sing Sing. Di hari pernikahan. Di atas kejutan 3 lapis yang aku siapkan. Sekali lagi, menikah dengannya. Isi. Dengan begitu, akan lebih mendalam. Lebih bermakna. Berani sekali kamu bilang itu sekali saja padaku. Hahaha. Aduh, Xiao Zhang masuk ke perusahaan kami 5 tahun lalu. Muda dan bisa diandalkan, bisa dibilang begitu. Karakternya memang sulit dicari. Hahaha, kamu sudah beberapa kali berinteraksi dengannya. Memang cukup cakap. Begini alur acara pernikahan mereka. Trio ini pasti akan memberikan kejutan besar bagi kalian semua. Sekarang kita mulai dengan satu lagu. Hahaha, begini. Saya sudah tahu tentang situasi di rumah kalian ini. Harta pernikahan, ya tidak usah diambil. Aduh, ini sangat memalukannya. Nak, kamu masih bengong ngapain? Ayo, terima kasih kepada ayahmu. Orang-orang sudah tahu kondisi keluarga kita. Akhirnya tidak ada yang meminta mahar lagi. Sungguh, mereka seperti orang tua yang melahirkanmu kembali. Tidak seburuk itu. Mereka mengira kondisi keluargaku tidak baik, jadi tidak mau mahar. Ternyata. Apakah ini berarti kamu tidak mampu menikahiku? Kan? Terima kasih atas pengertian ayah. Suamiku berani meremehkanku. Kau berhasil menusuk hatiku. Kau pantas mati dengan buruk. Mertua, meskipun kami tidak memberikan mas kawin, tapi di desa kami ada sebuah adat. Silakan katakan. Jika pihak perempuan ingin menikah ke keluarga kami, itu harus diberikan kepada keluarga di rumah. Kami bagaimana memikirkannya? . gadis ini memang beban yang tidak berguna.
Saya bukan bilang pacaran diam-diam. Dia memang beban. Sungguh, saya tidak bermaksud begitu. Yang saya maksud adalah ingin mengikuti kebiasaan kami. Ibu adat. Omong kosong. Pengertian. Hadiah pernikahan pasti ada. Yaitu kamu tahu seperti apa standar hadiah pernikahan di kampung halaman kalian. Seperti apa bentuknya. Setengah dari seluruh kekayaan keluarga perempuan. Bagaimanapun, mereka menikah dengan keluarga kami, kan? Itu sudah menjadi keluarga kami. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga asal. Dia akan kami yang membesarkan. Dan anak-anaknya nanti juga kami yang membesarkan. Lihatlah, anaknya harus seperti itu. Itu semua urusan desa. Uang dari desa. HMPH, kamu bilang 20% dari harta keluargamu sudah cukup. Meskipun aku dan Tang sudah merencanakan sejak lama. Menggali rumah lama. Tapi sekarang barang ini rasanya agak terlalu terburu-buru. Ya. Kamu. Li Chao adalah detektif swasta paling terkenal di gedung ini. Kalau begitu, kamu lebih hebat dariku. Aku bahkan tidak tahu namamu. Tapi kamu menyebutku setia dalam menyelidik. Baik, saya perkenalkan, nama saya Li Sihui. Saya ingin meminta tolong padamu. Dan harus diselesaikan dalam 2 hari. Dalam 5 hari ke depan, saya akan anggap ini sebagai urusanmu. Putar semuanya. Ini pekerjaan yang cukup menarik. Kalau saya tidak salah tebak, yang ingin kamu selidiki adalah suamimu. Hampir saja berselingkuh. Kamu tahu siapa objek perselingkuhannya? Aku sudah menandatangani kalimat ini. Ceritakan lebih detail lagi. Zhang Tengfei adalah anak muda yang dipromosikan ayahku. Sudah lama bersekutu dengan ayahku. Mereka sudah lama hidup harmonis bersama. Dengan membisikkan hal-hal ke telinga ayahku. Biarkan saya berkencan dan menikah dengan Zhang Tengfei. Sebenarnya ingin perlahan-lahan merusak saya dan ayah saya. Biarkan saya mendapatkan semua harta pemenang. Seorang pemboros. Nona, saya sudah mengikat Anda. Saya perlu Anda menyelesaikan semua bukti sebelum pernikahan saya. Selesai. Saya akan mengungkapkan ini di lokasi pernikahan musim ini. Hahaha, itu terlalu mengejutkan. Apakah ini sudah cukup? Inilah yang disebut pernikahan yang megah. Apakah kamu punya cara lain? Saya sudah menyiapkan pernikahan. Xiao Zhang adalah seseorang yang merasa kesalahan ada pada dirinya dan bekerja keras. Saya percaya dia pasti akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat di masa depan. Saya hanya punya satu putri. Kekayaan dan harta adalah untuk kebahagiaan. Menantu, saya bersedia memberikan mahar 50 juta. 2 rumah dan 2 mobil. Ternyata memang sebesar ini ya? Aduh. Lihat deh, kamu ngomong begitu hahaha. Saya maksudkan, kawan Wang Yuan. Cerdas dan licik. Bapak peramal kecil Liang bilang dia sendiri. Siapapun yang menikah dengannya. Itu berarti sudah mendapatkan keberuntungan 8 generasi. Ibu bilang 2 kata. Uang 5 juta itu. Memang banyak. Tapi bagi tetangga sebelah, kalian ada sedikit masalah. Kamu bilang tetangga kalian punya keahlian kedua. Dia berlebihan, kamu juga berlebihan. Ibu. Berikan saya. Dan pertemuan rahasia adalah cinta sejati. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? 1 juta sudah sangat banyak. Aduh, terlalu terburu-buru. Di masa depan, semua uang di sini adalah milikku. Kamu sekarang malah membuat orang terburu-buru. Tiba-tiba 100 yuan. Tidak dapat 1 sen pun. Kupikir hari ini sudah cukup ngobrolnya. Kamu makan saja. Ayah. Hei, kemarilah.
Saya sudah tahu situasinya. Saya juga jamin. Kamu pasti bisa melindungi hak-hakmu. Perencanaan buruk. Tapi 2 hari memang tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Harus melalui proses. 2 hari memang benar-benar sulit. Saya beri kamu 300 ini. Saya terima. Saya terima, jaminan tugas akan selesai. Nona Lin, silakan. Nona Lin, hati-hati di jalan. Tenang saja, saya jamin tugas akan selesai. Nona Lin. Nona Lin. Istana Jinghong. Panggil semua pengacara berwarna hijau dari Provinsi Selatan. Jumlahnya ada 100 orang. Segera kembali ke Provinsi Selatan. Ya. Mulai sekarang. Semua pengacara berwarna hijau dari Jinghong. Berikan yang terbaik untuk melayani Nona Lin. Waktu hanya siang tanpa malam. Dalam 2 hari, tugas yang berat harus diselesaikan. Ini adalah bukti yang diambil oleh manusia. Segera berperang dengan kematian yang akan datang. Menyusun tim serangan yang terdiri dari 20 orang. Semua prosedur yang rumit. Harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Mengajukan proposal untuk Hotel Daguanggo sebanyak 20 orang. Menyelidiki terdiri dari 20 orang. Terdiri dari 20 orang. Sekaligus membagi keuntungan 100 orang veteran Zhang Chengfei. Di lokasi pernikahan 2 hari kemudian. Pastikan memberikan hadiah pernikahan berupa 2 lubang merah untuk Miss Lin. Hadiah ini akan mengguncang dunia. Kalau ada kesempatan, aku serahkan padamu. Ayah, tenang saja. Kita pasti akan baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan menghormati Anda. Aku anggap kamu seperti putri kandung sendiri. Ibu antar kamu pulang. Hati-hati di jalan. Ibu duluan ya. Aku mau bicara sedikit dengan ibu mertua. Kali ini kamu benar-benar membuat ibu bangga. Kamu membawa pulang seorang putri bangsawan. Setelah menjadi putri bangsawan, dia juga menantumu. Hanya masalah mas kawin. Tidak puas? Kamu tahu apa? Sebenarnya aku memang bukan mau uang. Aku cuma ingin membuat mereka sibuk saja. Bajingan kecil, kamu belajar ya. Ibumu sudah pergi. Dia tertidur, aku membuatnya mabuk semua. Hei, kamu ngapain? Dia masih di sana, ya? Tidurnya seperti mayat babi. Ibumu berjalan seperti singa membuka mulut lebar-lebar. Kalau pernikahannya batal, bagaimana? Bukankah itu membuat panik? Tahan dulu beberapa hari ini. Kamu dan Lin Sihui sedang mandi. Saatnya nanti kita akan mulai bagian kecil di area pengembangan. Aksi sudah sampai di sana. Mengerti. Dalam beberapa hari ini, aku akan membuatmu fokus pada situasi secara keseluruhan. Xiao Fei. Setelah semuanya selesai, kita cuma butuh uang. Oke. Lalu kita lepaskan satu nyawa. Selama bertahun-tahun dia sangat baik padaku. Kalau bukan karena dia dulu, aku pasti sudah dijual ke luar negeri. Lebih baik mati saja. Bagaimanapun dia adalah partai saya. Ingat aku ingin mendengar dari janji itu untuk kedua kalinya. Apakah kamu ingin jadi kaya? Apakah kamu ingin menjadi orang kaya dan berkuasa? Aku ingin semuanya, diamlah untukku. Lemah dan membosankan, tapi masih ingin membunuh orang. Direktur, saya punya beberapa bukti. Mau kaya? Bisa nggak? Gimana bisa? Cium aku satu kali.
Hati-hati. Haha. Haha. Nona Lin, hari ini adalah hari bahagiamu. Sudah bangun. Kami akan berdandan untuk Anda. Selamat, Saudara Peng. Haha, mulai sekarang. Kejar guru dan jadilah Phoenix. Haha. Pengantin pria sudah datang, tampan sekali. Selamat, Paman Liu Fei si pengantin pria. Ternyata pakai uang DP, Jin Teng Fei. Kali ini benar-benar akan melesat tinggi. Anak lelaki itu adalah tentara. Semua orang dewasa. Kamu harus tampil baik hari ini. Menangis begitu keras. Ibu tahu. Persediaan makanan sudah tiba. Pengantin wanita sudah berangkat. Hari ini adalah wanita paling bahagia di dunia. Mulai sekarang, kamu akan menjalani kehidupan yang bahagia. Tentu saja, ini adalah untuk mengantar mertuaku yang terakhir. Dia akan merasakannya semua. Bagaimana? Hahaha. Tenang saja. Dan sekarang, aku telah mencarikanmu seorang suami yang baik. Aku juga akhirnya merasa tenang. Hari ini adalah momen bersinar untukmu. Kamu akan menikah dengan pria yang baik. Bersamanya, kamu akan menjalani kehidupan yang indah dan bahagia. Anakku, aku memberimu berkat. Benarkah? Jangan lihat ponsel saat menikah. Aku sedang memikirkan sebuah kejutan hahaha. Nona Li memerintahkan untuk bersiap-siap. Grup 1 terima, grup 3 terima. Nona Li memerintahkan untuk bersiap bertindak. Mengikuti kasus yang penuh liku seperti ini sangat menyenangkan. Hari ini harus meraih kemenangan yang gemilang. Paling banyak 1 orang. Aku menemukan cinta. Di hari yang penuh semangat ini, kami menyambut momen berbagi rasa syukur. Di lokasi pernikahan Nona Ming Lin Si Hui. Saya adalah pembawa acara, Xiao Mao. Izinkan saya di sini. Mewakili pengantin pria dan pengantin wanita untuk menyapa semua tamu. Semoga semua orang sehat selalu. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar. Teman-teman, Lin Si Hui dan Zhang Teng Fei bertemu pada musim gugur 2 tahun yang lalu. Mereka saling membantu. Kasih sayang satu sama lain.
Akhirnya sampai di sini. Ada apa ini? Sangat aneh. Semakin sedikit. Kami adalah bagian dari kejutan yang disiapkan Nona Lin. Kalau kalian terus tidak peduli, tidak masalah. Para wanita dan pria, sangat terhormat. Bisa bersama semua yang hadir di sini. Menyaksikan momen yang sangat penting. Dalam kehidupan kedua mempelai. Saat ini, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk mempelai pria. Baby, apakah kamu merasa bahagia hari ini? Bahagia. Sungguh membuat orang merasa antusias dan tegang. Segera akan masuk ke dalam. Lihat ponsel. Mari kita sambut pengantin wanita. Ha. Haha. Hahaha. Selamat datang di proyek 54. Mereka mirip di musim gugur yang sama. Di dunia yang mengejutkan. Saling mencintai dan berjalan bersama. Bersama menghadapi liku-liku kehidupan. Bersama menghadapi kemewahan dunia ini. Mereka bergandeng tangan bersama. Maju dengan kekuatan. Sebenarnya aku sudah bertanya pada Teng Fei. Saya bertanya kepada Teng Fei. Apa yang kamu rasakan dari Lin Sihui? Apakah kamu mencintainya? Teng Fei menjawab saya. Sejak kecil sampai sekarang. Belum pernah ada wanita yang membuatnya merasakan seperti ini. Setiap hari saat bekerja keras. Dia selalu memikirkan tunangannya. Untuk memanjakan diri di rumah. Bekerja akan menjadi lebih giat. Dia juga tidak tahu apa itu cinta. Dia berkata jujur, saya hanya ingin memberikan rumah bagi si Hui. Mungkin si Hui memberinya. Sebuah lampu yang menyala di tengah malam. Sebuah perahu di tengah badai. Sebuah oase di tengah gurun. Ini adalah aliran hangat musim dingin. Tong Fei, sekarang aku ingin bertanya padamu. Apakah sakit atau tidak? Sehat atau tidak? Miskin atau tidak? Apakah kamu bersedia untuk tidak meninggalkannya? Aku akan menunggumu setiap malam, aku bersedia. Teriakan itu, teriakan yang membuatmu terpesona. Nama yang membuatmu mau bersama dia seumur hidup. Bersama dengannya. Li Sihui, aku mencintaimu. Aku bersedia, tepuk tangan untuk pengantin wanita. Bangunlah. Tidak ada akhir yang lebih baik dari sekarang. Hahaha. Hahaha. Anak perempuan dan Mars, tapi Anda akan segera bertindak semaumu. Secara pribadi menyerahkan ini kepada pemuda bernama Zhang Pengfei. Saya. Berbicara pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Kata-kata sudah habis, bisnis sudah berjalan lama. Takut sebelum ajal. Berjanji akan mencari lagi satu. Satu lagi yang sudah mati, aku sungguh. Aku ingin dia tumbuh dengan sehat dan bahagia. Jangan menikah dengan orang kaya lagi. Saya ingin dia mencari orang biasa. Saya selalu berusaha menjadi pasangan yang penuh kasih dan tanpa pamrih. Tidak peduli seberapa miskinmu. Saya pikir pemuda Teng Fei ini sangat hebat.
Dia mencintai dengan sepenuh hati. Saya akan segera mengungkapkan. Saya merasa sangat sedih. Tapi saya sudah bersedia. Paman Lin. Kalau begitu, silakan serahkan tangannya kepadanya. Kata-kata pernikahan menanyakanmu terbang tinggi. Jadi, saya akan menanyakan pertanyaan ini sekali lagi. Apakah dalam keadaan miskin atau tidak? Sehat atau tidak? Sakit atau tidak? Di masa depan, kamu bersedia hidup bersamanya selamanya. Selalu saling menemani. Tidak akan. Aku mengerti setiap gadis yang akan menikah. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan hal baru. Jadi aku tanya lagi, apapun keadaanmu, miskin atau kaya, dalam kesulitan, apakah kamu bersedia selalu menemani dia dalam keadaan sakit? Kamu. Ada apa? Nona Li, kamu. Ziwei, kamu. Ah, hari ini aku akan membalas dendam padamu. Aku telah membuat sedikit lelucon untuk semua orang. Lupa membawanya di ponsel. Orang ini bukan. Di malam sebelum pernikahan. Kalau tidak, kamu. Datang saksikan kita sampai akhir hayat. Cinta kita pasti akan terbang tinggi. Kamu bilang apa yang kamu inginkan. Jadi, silakan izinkan saya. Di hari istimewa ini untuk sedikit bertindak sendiri. Hanya kali ini saja. Sekarang, para pemuda ini membuatku kaget. Orang-orang dari keluarga kaya ini terlalu pandai bermain. Guru alat musik. Sudah siap belum? Oke. Guru alat musik, sudah siap belum? Oke. Hari ini aku akan menikahimu. Tidak seperti hari ini, kamu harus Zhao Gongzi. Melihat kamu dan dia berjalan di depan saya. Sial, saya bukan pemilik mobil, kan? Kenapa saya merasa marah ya? Melihat kamu dan dia berjalan di depan mata saya. Senyum dan berkata, sudah lama tidak bertemu. Hari pertama. Dan kamu juga datang kalau. Masih hitung apa? Hahaha.
Baiklah, sudah tahu. Hari ini, urusan pernikahan putri orang tua dulu tidak usah dibicarakan. Sudah menyelesaikan semua kaligrafi di permukaan. Sekarang kita harus masuk dan bertransformasi menjadi sudut pandang Norwegia. Nona Lin sudah bilang, kalau mereka hari ini mau main alat musik. Baiklah kalau begitu. Kalau mereka hari ini tidak mau main alat musik. Hahaha. Kebijaksanaan. Maksudnya apa? Yu Sihui. Tak kusangka sifatmu begitu keras kepala. Kalau begitu aku tidak akan bilang apa-apa lagi. Hari bahagiamu ini, kamu malah tetap seperti ini. Apakah kamu tidak punya sedikit rasa hormat, malu, dan integritas? Apakah harus membuat keluarga Lin ini kehilangan muka di sini? Apakah harus membuat wajah ayahmu ini di sini? Di saat ini, dihina oleh begitu banyak orang. Wow, bagaimana? Kamu dirugikan. Aku akan segera membereskan biang kerok ini, agar keadilan untukmu ditegakkan. Ayah, tolong beri sedikit muka untuk si Hui. Yi Biao, tahan dulu. Aku yang akan membereskan dia. Pukul. Perempuan hina, pukul sampai mati. Kita benar-benar membuat Zhang Ji malu besar. Kamu sebagai ayah tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, aku sebagai ibu mertua yang akan turun tangan. Ayah, kamu masih sama seperti dulu. Tidak pernah mendengarkan aku sampai selesai. Apalagi yang bisa kamu katakan? Sejak kecil aku selalu memanjakanmu. Itulah kesalahan terbesarku. Seharusnya aku sudah mengurusmu sejak kecil. Aku tidak mengenali dirimu yang sekarang. Sama sekali tidak tahu aturan dan tidak menghormati yang lebih tua. Berlutut. Berlutut. Hei, Paman. Di sini banyak orang, ya. Ini barang apa sih? Ini urusan keluargaku, pergi. Aku buat kamu berlutut. Berlutut. Aku buat kamu berlutut. Berlutut. Ayah. Kamu buat aku di sini, kamu tidak akan bangun, aku buat kamu berlutut. Aku tidak ingin lagi membuat masalah. Hari ini kamu melakukan sesuatu yang sangat buruk. Membuat keluargamu kehilangan muka di hari yang penuh kebahagiaan. Keluargamu tidak tega menanganinya. Sebagai ayahmu, aku harus memberi penjelasan kepada ayahmu. Agar orang lain bisa berkata, bahwa kamu adalah orang yang tidak beradab. Tidak berpendidikan. Bukankah kamu ingin tahu alasan di balik ini? Bahkan jika ada alasan besar sekalipun, tidak boleh di jalur acara pernikahan.
Menikah mengikuti keinginan keluarga. Akan menjadi menantu keluarga Zhang. Dan kamu sekarang. Tapi membuat keluarga Zhang malu di pernikahan ini. Tapi membuat keluarga Zhang malu di pernikahan ini. Ayah. Si Hui. Dia melakukan ini pasti ada alasan beratnya. Jangan kritik dia. Tang Fei, kamu sudah dirugikan. Ayah. Aku sangat mencintai Hui. Aku sangat mencintai Hui. Demi bisa menikahi Hui. Aku rela menanggung kesedihan sebesar apapun. Dalam hidupmu ini, seperti kuburan leluhurmu mengeluarkan asap, baru bisa bertemu dengan orang yang begitu baik. Matamu tertutup lemak babi. Benar-benar memperlakukan Teng Fei seperti ini. Di hari aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu menindas orang lain dengan kekuasaan. Akan naik ke panggung. Kamu tidak mau naik ke panggung. Pertunjukan yang hebat tidak bisa dimulai. Berlututlah. Ibu. Ayah. Si Hui adalah seorang gadis. Bagaimana bisa dia berlutut di depan umum? Ayah, saya suaminya. Biarkan saya berlutut. Biarkan saya yang menerima hukuman atas pertemuan ini. Saya telah melahirkan seorang anak yang malang. Memaksa orang baik seperti ini sampai pada titik ini. Ayah, maafkan aku, tolonglah jangan robeknya. Ini salah ayah. Tidak mendidiknya dengan baik. Kamu sudah menderita, ayah. Zihui, kamu tertawa apa? Kamu benar-benar aktor yang hebat. Drama monolog yang dimainkan begitu menakjubkan. Sepertinya aku tidak bisa tinggal diam lagi. Hari ini, saya ingin memberitahumu tentang aturan keluarga kami. Saya tidak tahu kamu. Maksudnya apa? Apakah di antara kita ada sedikit kesalahpahaman? Saya di mana yang salah? Kamu harus memberitahuku. Nona di keluargamu benar-benar membuat kesalahpahaman ini. Sudah lihat buruk, kan? Aku pasti akan memperbaikinya. Si Hui, kamu tidak boleh menuduhku tanpa alasan. Kalau aku sudah berubah, semuanya akan baik-baik saja. Jangan marah, ya. Bertemu dengan senior juga disebut adik junior. Aku pasti akan pergi ke acara di perusahaan. Jika ada salah paham, Subhui, katakan saja. Singkirkan kebiasaan burukmu itu. Xiao Zhang sudah seperti itu, kamu masih mau dia? Kerjakan. Tepukan juga datang. Semua tuduhan salah aku tanggung. Hari ini aku akan memberitahu Zhang Pengfei. Dia orang seperti apa? Panggil aku ayah juga boleh. Apakah kamu benar-benar percaya dia mencintaiku? Apakah dia benar-benar hanya memiliki aku sebagai wanitanya? 4. Diamlah. Sekarang aku akan memberitahumu seperti apa dia sebenarnya. Jangan bicara sembarangan. Jingjing, aku cuma mau tanya satu hal. Tentang tamu penting itu. Apakah dia benar-benar wanita dari keluarga Zhang kita? Menantu pria. Apakah itu sama dengan anak perempuan gemukku? Anak perempuan berbuat salah dan membuat orang tua kehilangan muka. Sebagai orang tua, apakah aku berhak menegurnya?
Hantu yang sekarat. Kamu sebagai wanita dari keluarga Zhang membuat keributan di acara pernikahan. Membuat keluarga Zhang kita kehilangan muka. Bagaimana kita bisa tetap di sini setelah ini? Berdiri di depan kerabat dan teman. Sangat tidak sopan. Sungguh menyakitkan. Ayahmu menganggap kamu bersalah. Meminta kamu berlutut dan mengaku salah. Kamu berulang kali menolak untuk berlutut. Sebaliknya, anakku dan suamimu yang berlutut untukmu. Tidak berbakti. Kamu malah membuat suamimu berlutut. Kamu dari hati tidak bisa melihat suamimu dengan jelas. Itu adalah dosa kedua kamu. Lalu, apa maksud lagu yang baru saja kamu nyanyikan? Kamu bilang apa? Bilang ini. Kamu merasa suamimu punya wanita lain di luar sana. Meski begitu menang. Itu laki-laki memang. Jika memiliki 3 istri dan 4 selingkuhan itu sangat normal. Apa hakmu untuk mengatakannya? Kamu ini tidak mengerti. Ini adalah dosa besar kamu. Di desa kami, jika melakukan satu dosa, harus dimasukkan ke dalam kandang babi sebagai hukuman. Apa yang ingin kamu katakan? Sebagai orang tua yang lebih tua, aku harus mengajarimu dengan baik hari ini. Supaya kamu tahu, apa arti melakukan yang seharusnya dilakukan. Apa arti membimbing? Kamu mau apa? Kamu sudah melawan, kan? Aku adalah mertuamu. Aku pukulmu, tapi kamu berani pergi. Kamu berani pukul aku. Meskipun ayahku salah paham tentangku. Meskipun dia memukulku. Tapi dia adalah ayahku. Apa itu artinya? Kamu sudah melampaui batas. Kamu benar-benar tidak bisa lagi. Itu ibu mertuamu. Aku adalah ibu mertuamu. Dasar orang brengsek, kamu keterlaluan. Ini juga kamu. Apakah aku menerima kamu? Apakah aku menerima kamu? Tepuk ini. Ini bekas pukulanmu padaku. Kamu. Sikapmu tidak tahu sopan santun, ingat aku. Ini pasti bekas dari kamu, MA. Berani kamu pukul aku lagi? Semoga setelah mati, ada kesempatan untuk membunuhnya. Hantu mati. Bagaimana kamu bisa takut pada ibu kita? Kalau aku yang membuatmu tidak senang, kamu datang padaku. Datang padaku. Datang padaku. Datang padaku lalu. Lizzie, kamu berani memukul Teng Fei. Aku akan membuatmu menyesal dan tidak bisa lolos. Kacang, berhenti. Yuan. Kenapa kamu baru datang? Apa yang terjadi dengan Lauli? Bagaimana bisa kamu membiarkan 4 bersikap seperti ini? Kalian berputar-putar begitu lama. Akhirnya kamu muncul juga. Bagus, sudah lengkap. Lihat kamu. Mana ada sedikit pun kesan wanita bangsawan. Berbuat gaduh di pernikahan sendiri karena tidak lancar. Dan di depan banyak orang. Memukul calon suami dan ibu mertua sendiri. Kamu, aku harus bilang apa sama kamu? Sampai sekarang dia masih santai main ponsel. Letakkan itu sekarang juga. Meskipun aku adalah ibu tiri. Selama bertahun-tahun ini aku menganggapmu seperti anak sendiri. Si Hui, kamu sangat mengecewakan ibu. Kamu berani memukul ibu. Apakah ini calon istrimu? MA.
Wanita seperti ini tidak pantas untuk dinikahi. Rong, cepat cerai dengannya. Bu, aku bilang kamu harus cerai darinya, kamu tidak mendengarkan. Kamu telepon aku kembali. Menantu perempuan memukul mimpinya sendiri. Kalau kejadian seperti ini terjadi di desa kami. Menantu jahat seperti ini akan digantung di pohon dan dipukuli sampai mati. Kamu berani bergerak. Bu, lepaskan tanganmu. Mama, sabarlah, ya. Tidak bisa, aku belum menikahkannya ke dalam keluarga. Belum merebut kekayaan keluarga Lin. Kamu sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu harus bangga. Minta maaf pada ibuku. Bodoh, aku pikir sudah sampai di titik ini. Kamu masih punya keberanian apa? Semua orang datang untuk pernikahan saya hari ini. Tapi saya, Lin Sihui, ingin mengatakan di sini. Sejak awal saya tidak berniat untuk menikah dengan pria ini. Saya hanya ingin memanfaatkan platform pernikahan ini untuk mengumpulkan semua teman dan keluarga. Mengungkapkan wajah asli pria ini. Ada apa dengan saya? Suami saya. Aku tidak berselingkuh. Jangan bicara sembarangan. Dan orang yang dia selingkuhi ada di sini, di lokasi ini. Hari ini di sini, aku akan menunjuk kedua orang ini. Hari ini di sini, aku akan menunjuk kedua orang ini. Sekarang saatnya untukmu diam. Pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Bukankah itu sangat normal? Hari ini adalah hari bahagiamu. Apakah kamu harus membuat wajah semua orang terlihat begitu buruk? Meskipun dia yang salah sejak awal. Kalian bisa menyelesaikannya secara pribadi. Tidak bisa bicara secara pribadi. Aku tidak ada di sini. Orang itu sudah cukup. Terima kasih. Saya sudah tahu mengapa kamu mengambil risiko. Pria ini telah mengkhianatimu. Kamu tidak ingin menikah dengannya, saya mendengarkanmu. Tapi lihatlah. Begitu banyak orang di sini melihat senyuman keluarga Lin kita. Kamu tidak bisa bersabar sedikit. Sabar dulu. Selingkuh? Bukankah itu hal kecil? Selesaikan dulu pernikahan ini. Setelah menikah, kita bicarakan lagi. Sabar sesaat, badai akan reda. Mundur selangkah, langit akan luas terbuka. Benarkah? Sabar sesaat. Benarkah semuanya bisa tenang dan damai? Yang aku takutkan adalah menjadi terlalu aktif. Kalau terlalu mabuk. Tengku ini pasti orang yang luar biasa. Kenapa kamu tidak bicara? Aku sangat membenci suamiku yang bersekongkol dengan orang lain. Kalau aku bilang, dia dan orang yang berselingkuh dengannya menggali habis kekayaan tetangga kita. Hahaha, aduh, kamu pikir aku selama ini cuma main-main saja? Kenapa kamu anggap ayah itu bodoh? Pintar. Wow, bisa membuat orang lain mengosongkan seluruh kekayaan tetangga kita. Kalau pintar, mereka ingin bersatu, merebut semua kekayaan keluarga kita. Lalu mereka juga ingin membunuhmu. Akhirnya mereka bahkan ingin membunuhku sendiri untuk menutup mulut. Tidak masalah. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Selain itu, siapa yang berani sejauh itu? Kamu pikir aku ini orang yang hanya setahun? Aku telah berkelana di dunia ini selama beberapa waktu. Cahaya pedang dan belati. Setidaknya. Sangat mengerikan. Telah berkelana selama 40 tahun.
Belum pernah setengahnya. Hal yang kau sebutkan itu hanya ada dalam hayalan. Di dunia ini, ayah, sungguh sangat mengecewakan. Maksudmu apa? No wonder. Kamu benar-benar lucu. Hari ini aku akan membangunkanmu sepenuhnya. Suamiku berselingkuh. Tepat di tempat ini. Orang itu adalah ibu tiri saya. Orang itu adalah ibu tiri saya. Takdirku. Kamu omong kosong, kamu bicara sembarangan. Kamu bicara ngawur. Dinghai, lihat deh, siapa yang kamu pelihara sampai jadi anak durhaka. Dia benar-benar memfitnahku, aku benar-benar dirugikan. Aku ini. Ayah, jangan dengarkan omong kosong si Hui. Orang tidak takut bayangannya miring. Dia begitu menuduh orang tua sendiri dengan tidak adil. Ini benar-benar tidak adil, ayah. Si Hui, ini bukan bercanda, kan? Kamu juga baru saja bilang. Seorang pria dewasa wajar memiliki 3 istri dan beberapa selir. Aku terima Zhang Tengfei. Terima dia berselingkuh. Bagaimanapun, pria dewasa memang wajar memiliki 3 istri dan beberapa selir. Ngomong-ngomong, apakah kamu terima? Li Si Hui, aku sebenarnya di mana aku menyakiti kamu. Tanpa alasan, tanpa bukti, tidak adil. Dia tidak punya bukti. Aku dan Cinta sangat dekat. Aku akui kadang-kadang membuatmu tidak bahagia. Tapi kalau kamu menuduhku tanpa dasar, itu sudah cukup. Kenapa bahkan ibu tiri sendiri harus difitnah? Lebih baik aku mati saja. Jangan tanya aku seperti ini. Aku harus hidup bagaimana nanti. Lebih baik aku mati saja. Di sana lebih baik aku mati saja. Ayo, lanjutkan berakting. Ini bukan bercanda. Ada bukti apa? Iya, kamu punya bukti. Tidak ada bukti sama sekali. Dengan apa kamu menuduh aku? Bukti. Apakah dia benar-benar menemukan sesuatu? Apakah buktinya ada di ponselnya? Tidak, aku tidak bisa bertaruh dia benar-benar punya bukti. Kalau kalian mau bukti, maka aku akan. Kalau kalian mau bukti, maka aku akan. Masih Qin Yuan yang ingin menerimanya. Kalau ada bukti, kemungkinan besar ada di ponselnya. Masih memasang semacam jaminan. Bukankah kamu bilang ada bukti? Kalau begitu tunjukkan buktinya. Aku ini ibu tiri kamu. Kamu tidak boleh menuduhku seperti itu. Jangan buang-buang waktu. Bawakan bukti itu. Kalau tidak bisa membawanya, kan? Apakah kamu pikir? Semua bukti saya ada di ponsel. Sebenarnya kamu sama sekali tidak punya bukti. Kamu hanya menuduh saya tanpa dasar. Apa sinyal yang ingin kita beri untuk menggoda? Tolong lihat VCR.
Ah, ini tidak nyata. Salah paham, semuanya cuma salah paham. Dulu, kamu hanyalah orang yang sedang mengalami kesulitan. Kamu dengan penuh penderitaan memohon agar aku menyelamatkan nyawamu. Lupakah kamu? Baiklah, baiklah, tolong, tolong. Mereka mau menjualku ke luar negeri. Aku akan mati. Mereka juga minta 500.000 dari saya. Di dunia ini, tidak ada lagi hukum, kan? 10 tahun ini, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tapi ada salah paham. Salah paham. Ini semua salah paham, kamu malah ingin membunuhku. Salah paham, aku dan Tang Fei hanya bercanda. Hanya bercanda. Hahaha. Ayah, jangan marah. Tahan sebentar, semuanya akan baik-baik saja. Mengalah sedikit, langit dan laut akan terbuka. Bukankah itu yang Bapak katakan? Ayah. Apa artinya marah sampai tubuh jadi sakit? Bukankah tadi kamu pergi ke tempatku? Itu bukan kebahagiaanku. Aku menasihatimu. Jadilah orang dewasa. Kalian berdua. Mulai hari ini tetaplah seperti itu. Aku Zhang Fei akan segera mengurusku. Cepat lindungi aku. Ayah, itu salah paham, bukan? Salah paham, wanita bodoh. Hapus riwayat obrolan, kenapa kamu tidak menghapusnya? Aku sekarang sendiri dalam bahaya. Aku masih melindungimu. Pergi jauh-jauh. Jangan harap lagi, ya. Sekarang semuanya sudah terungkap. Segera aktifkan rencana cadangan. Rencana cadangan. Kamu bilang semakin banyak wanita yang terobsesi. Sebenarnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Meskipun urusan kita terungkap, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku melanggar hukum. Apakah kita sudah berbuat jahat? Kamu baik-baik saja, tapi aku telah kehilangan segalanya. Tenang saja, tidak akan. Tapi jika semuanya terungkap, apakah kita tidak akan sia-sia? Akan sia-sia. Meskipun kita terungkap. Kamu pergi dengan uang tunai miliaran. Kalau begitu, kita juga tidak rugi. Kalau begitu, kalau urusan selesai, aku akan menuduhmu dengan fitnah. Lalu, pasti dia akan dibagi setengah hartanya. Yuan. Dengan begitu, dia akan jadi orang kaya raya. Oh, waktu itu. Kabur berdua. Iya, sekarang semuanya sudah terbongkar. Aku takut apa? Kamu tertawa apa? Kenapa kamu masih berani menertawakanku? Kalau aku tertawa, kenapa? Kalau kamu sudah tahu. Kalau aku dan King Yuan sudah lama bersama. Tapi kamu bisa apa coba? Baiklah, kau bajingan yang busuk. Kira-kira kau adalah mertuaku. Bangsat, kau pikir aku akan memberimu muka? Kau ini apa sih? Nona Lin, silakan mulai. Dulu ayah terlalu mudah mempercayaimu. Ini membuat hati terasa sangat sakit. Tanpa memikirkan masa depan. Jangan biarkan orang melayani. Biarkan orang menipu dan membunuh. Kau tua, aku bilang padamu. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Pertama, aku akan mengambil wanita MU, lalu wanita MU lagi. Termasuk menguras perusahaan MU dan harta kekayaan MU. Sekarang kau sudah tahu, lalu apa yang bisa kau lakukan? Lalu apa yang bisa kau lakukan? Hahaha. Rencana hari ini sudah kamu bongkar. Tapi aku tetap punya nilai kekayaan miliaran, kan? Sebenarnya nilai kekayaanku 10 miliar. Aku sudah mengumpulkan bukti.
Padahal kamu jelas-jelas pihak yang bersalah. Lalu aku akan cerai dan bagi setengah hartamu. Hahaha, benar sekali. Sebenarnya aku cuma mengintip kamu. Sekarang aku menguras separuh dari kamu. Sepertinya itu juga akhir yang cukup bagus, hahaha. Kamu bisa berbuat apa padaku? Kamu bisa berbuat apa padaku? Hahaha. Berani-beraninya kamu memukul wanita busukku. Aku pasti akan membunuhmu. Masih berani ganggu aku, perempuan bau. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Pergi jauh. 3 orang bodoh yang main gitar juga berani halangi jalanku. Berapa banyak uang yang aku keluarkan kalau aku pergi? Bayar 2 kali lipat, pergi dari sini. Ayah sekarang lebih paham bahwa orang-orang ini benar-benar mengerti. Baiklah, ayah, kamu dulu sembunyi di sebelah sana. Lihatlah bagaimana aku menghadapinya. Apakah aku masih punya langkah cadangan? Cinta dan hubungan, kau pikir cerai dari ayahku. Hanya dengan itu kau bisa mendapatkan tempat di dunia ini. Kami adalah pasangan sah. Aku sudah mengumpulkan bukti, hasilnya adalah penipu. Sang Tong-Tong, apalagi yang kau pikir bisa kau ambil? Mari mulai. Kejutan kedua muncul. Kejutan kedua muncul. 3 kejutan pernikahan. Ada 3 kejutan. Benar-benar akan ada yang lebih mudah. Orang-orang tidak terkait, silakan pergi. Tuan Lin. Kalau begitu, kami pergi dulu. Kalau begitu aku pergi dulu, Pak Tua. Terjadi hal seperti ini di rumah. Tahan dulu, Ning Si Hui. Kau mau melakukan apa? Kau sudah menciumnya semua orang. Apa kau berniat menggunakan kekerasan pada kami? Aku tidak takut kau menggunakan kekerasan. Malahan aku berharap kau menggunakan kekerasan. Aku berbaring di lantai pura-pura cedera sebesar apapun. Di dalam tas ada yang kalian pikirkan. Apakah kalian terlalu tegang? Kalau begitu kamu suruh semua orang pergi. Kami juga akan pergi dan berbaring. Paling-paling pernikahan ini batal saja. Apalagi yang bisa mereka lakukan pada kita? Ayo kita pergi. Baik. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan, perempuan bau? Kalian hari ini. Ada apa? Kalian hari ini tidak bisa pergi. Sekarang ini masyarakat berbasis hukum. Kamu mau apa? Kami mau pergi ya pergi saja. Kamu bisa mengatur kami. Saya tetap mau keluar dengan cara yang sah. Orang mati itu hanya sebuah lelucon. Ya. Pergi sana? Kalian siapa? Nona Qin? Halo. Kami dari firma hukum. Pengacara mengandalkan kelompok sebesar ini. Kalian bilang kalian pengacara. Gila ya. Nona Lin mempercayakan 2 kasus kepada kami. Kasus pertama adalah menuntut Anda dengan alasan penipuan pernikahan. Nona Qin Yuan. Permintaan dari pemberi kuasa adalah Anda dengan Lin Ding. Status pernikahan Tuan Hai otomatis dibatalkan. Kemudian mengganti kerugian penuh sebesar 68.253.000 yuan dan lain-lain. Kamu sakit ya? Atas nama Nona Lin. Menggugat Tuan Zhang Pengfei atas dugaan penipuan pernikahan. Pemerasan mahar dalam jumlah besar. Maka Anda harus mengembalikan semua mahar. Untung saja tidak dikembalikan ke hukuman. Bukankah itu hanya mengembalikan mahar? Sakit jiwa? Aku akan mengembalikannya lain kali. Aku bahkan tidak peduli dengan mahar itu. Baiklah, aku pergi dulu. Siapa lagi dia?
De Dongfei, kamu dicurigai melakukan penipuan pernikahan dan berniat merusak keharmonisan Ningding. Sementara itu, kami juga menemukan dalam penyelidikan kami, selama menjabat di grup sementara, juga diduga saya menggunakan dana proyek sebesar 100 juta. Tolong kerjasama untuk penyelidikan. Ikut kami sebentar. Apakah kamu tidak punya bukti? Kapan bisa menggunakan dana publik untuk tuntutan? Itu adalah perintah rahasia televisi Wu. Mohon semua tetap tenang. Xie Huan. Aku menyuruhmu? Oke. Apakah aku menyalahkan dia? Aku yang tidak bersalah. Yan Xuan, tunggu dan lihat. Jangan pukul anakku. Apa dasar kalian memukul anakku? Anakku. Apa dasar kalian melaporku? Kenapa saya harus membayar sebanyak ini? Nona Kim dan Tuan Lin selama beberapa tahun menikah palsu. Telah menipu tetangga dengan 98 tas mewah. Total 9 juta. Pakaian bermerek. Perhiasan berharga 1.800 unit total 24 juta. 3 kendaraan 10 juta. Uang tunai 10 juta. Pak Lin. Pak Lin, putri Anda mau menggugat saya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya tidak bisa membayarnya. Pak Lin, Anda kira saya merencanakan perceraian? Dan memaafkan saya. Semua yang saya katakan hanya omong kosong. Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Apalagi kompensasi. Selama bertahun-tahun saya sudah menghabiskan semua uang itu. Saya tidak menipu dalam pernikahan. Kalian berhak mengatakan saya menipu dalam pernikahan. Saya tidak menipu dalam pernikahan. Kami sudah pergi ke kampung halamanmu. Setelah melakukan kunjungan dan penyelidikan langsung, penipuan pernikahan Anda sudah direncanakan. Anda sengaja mendekati Tuan Lin Dinghai, menggunakan orang untuk merancang penjualan Anda. Kemudian, simpati Tuan Bod Lin Dinghai. Perkenalanmu dengan Tuan Lin Dinghai sebenarnya adalah sebuah jebakan yang kamu atur. Tidak. Kami sudah menemukan orang yang bersekongkol denganmu. Harapanmu seharusnya memikirkan tim. Usahakan untuk berpenampilan. Hidup kembali satu kali lagi. Mengubah takdirnya sendiri. Kali ini ayahku tidak mati. Mereka tidak berhasil mendapatkan hukuman yang berani. Tapi mengapa hati justru kosong? Tidak ada yang bisa menghukumku. Tidak ada. Jahanam. Semoga mati dengan buruk. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku Zhang Tengfei tetap miliarder. Bos Zhang Defei kabur. Sudah ditangkap. Jahanam, kau sudah melarikan diri. Aku pasti akan membuatmu menderita lebih dari mati. Kamu tangkap siapa sampai mereka kabur. Aduh, ini untuk aku tangkap. Setelah terlahir kembali, aku benar-benar mengusir pria brengsek itu dari duniaku. Dalam waktu yang sangat singkat, aku menyelesaikan kebangkitan hidupku sendiri. Hidupku tanpa kembali ke jalur yang benar. Saya memulai babak baru dalam hidup saya. Saya mulai tenggelam dalam lautan buku. Dalam buku ada rumah emas. Dalam saat yang tenang ini, saya merasakan kepuasan dari dunia spiritual. Namun hati saya tetap kosong. Haruskah saya percaya pada cinta? Mengapa babak pertama yang benar-benar berkembang dalam hidup ini? Tapi inilah akhirnya. Melakukan masyarakat. Sekarang aku menjadi seorang pesimis. Mungkin sejak hari pertama aku bangkit kembali, aku sudah berubah. Nona Yun, kamu selalu memintaku menyelidiki mimpi yang lancar. Aku sudah menemukan. Nona Yun,
Kamu selalu memintaku menyelidiki mimpi yang lancar. Saya sudah menemukan. Hari itu, Presiden, Anda pergi dari lokasi. Tampak sangat menakutkan. Pertemuan ini, saya pasti tidak akan lupa untuk membalas dendam kepada putranya. Keinginan bodoh di kehidupan sebelumnya akan terulang seumur hidup dan sekali lagi. Tatapan itu, Nona Lin, Anda benar-benar bersinar seperti dewa. Sepanjang hidup saya tidak pernah mengagumi siapapun. Tapi untuk Anda, saya benar-benar tunduk sepenuhnya. Katakan secara spesifik saja. Waktu itu Anda bilang kepada saya, Nona Lin, tugas selesai dengan sempurna. Di sini ada 2 juta. Wah, tidak sebanyak itu. Aku ingin kamu membantuku mengurus satu hal lagi. Kamu bilang Zhang Tengfei sudah mendapatkan hukuman yang pantas. Tapi ibunya, Liu Li, pasti akan mencari berbagai cara. Aku beritahu kamu. Dia hanya seorang wanita yang tidak berpendidikan. Kamu awasi dia selama setahun. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, kamu tidak perlu lagi memantau dia. Jika dia melakukan sesuatu, kamu bisa tenang saja. Nona Li, kamu benar-benar seperti Zhuge yang hidup. Nona Li, kamu benar-benar seperti Zhuge yang hidup. Sungguh, aku sudah 4 bulan tidak ada kabar. Kamu sudah menjadi budak sehari 4 bulan yang lalu. Sungguh, aku benar-benar mengeluh tentangmu setiap hari. Kamu benar-benar hebat. Begitulah. Selama ini, kelancaran itu perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan, benar. Pada awalnya, saya juga tidak berpikir banyak. Tapi suatu hari. Ingat dia, ingat. Diingat. Baiklah, saya tahu. Sejak hari itu, ayah saya juga berubah. Dia menganggap saya telah mengambil hati yang dikenalnya. Dia tidak lagi menganggap saya sebagai dirinya yang berusia 20-an. Yang mengerti. Bisakah kamu membantuku berdoa? Setelah kami pergi darinya, kami tidak memiliki apa-apa lagi. Tolong biarkan dia mengganti kerugian selama bertahun-tahun ini. Ya, jika tidak mampu membayar, akan dipenjara. Dia menginginkan mimpimu. Ingin semua yang kau miliki, tetapi itu tidak pernah terjadi. Dia hanya Yumu. Yumu belum menjadi kenyataan. Saat kerajaan itu benar-benar tiba, kau masih akan terlihat seperti ini. Aku yakin perasaannya padaku sangat dalam. Saya yakin. Jika benar ada kesempatan seperti itu, dia tidak akan menyerang saya. Tapi, dia akan menyerang saya. Dia juga ingin membunuhmu. Kenapa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Apakah dia sudah membunuhmu? Kalau begitu kamu sudah lupa semuanya. Lagi pula bukankah itu semua belum terjadi? Pertama, hanya kebingungan saja. Dia memang benar-benar sudah merencanakan, bukan? Setelah bertahun-tahun, kamu menulis surat untukku setiap hari. Setiap hari kamu minta maaf padaku. Hanya ingin memohon pengampunanku. Dia bahkan menulis 12 surat permintaan maaf penuh untukku. Hampir 10.000 kata. Aku benar-benar tidak berani membayangkan seberapa besar usaha yang telah kucurahkan. Orang tua itu, kenapa kamu terus mengejarku tanpa henti? Apakah kamu tahu betapa tulusnya perasaan Qing Yuan padaku? Aku sudah melewati sini. Memohon ampun, semoga kamu tidak mati dengan cara yang buruk. Apakah kamu tahu betapa tulusnya perasaan Qing Yuan padaku? Apakah kamu ingin tahu bagaimana dengan kecerdasan dan kepolosanmu? Kamu akhirnya menciptakan kekayaan sebesar ini. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kecerdasanmu tidak sebanding dengan kekayaanmu.
Aku akan membunuhmu. Jangan teriak lagi. Iya. Aku tidak peduli bagaimana pendapatmu. Aku sudah bersama dia selama bertahun-tahun. Meskipun dia suka boros. Meskipun dia punya niat jahat. Meskipun dulu pernah berencana merampok dan membunuh. Sebenarnya dia adalah wanita baik hati dari lubuk hatinya. Tidak pernah menghitung-hitung setiap hal denganmu. Wanita baik. Jika dia bukan wanita yang baik dari lubuk hati. Bertahan menulis surat setiap minggu untuk memohon padaku. Jika bukan karena dia menyimpan aku di hatinya. Ada urusan tentang aku di hatinya. Siapa yang bisa bertahan? Apakah kamu pernah berpikir setelah dia meminta maaf padamu? Dia tidak perlu membayar kompensasi puluhan juta itu. Jika kamu menganggap ini sebagai pekerjaan, cukup menulis satu surat setiap minggu. Dalam 4 bulan, kamu bisa mendapatkan lebih dari 5.000. Saya juga bersedia menggunakan satu. Tidak, saya bersedia. Pekerjaan sampingan Tiando kamu. Saya bilang tidak cukup. Menghitung segala hal adalah berhasil mengungkap mereka, dan itu karena kamu yang rusak. Kamu adalah, bayangkan semua orang seperti kamu. Tak peduli apapun yang mereka pikirkan sekarang. Aku sudah memutuskan untuk memaafkan. Aku adalah ayahmu. Kamu adalah anak muda. Tak berhak mengatur karakter dan sifatku. Benar. Aku yang tutup pintu dulu. Aku sudah memutuskan untuk memaafkan. Dia berpikir bagaimana? Aku berpikir bagaimana, ayah? Yang penting kamu bahagia. Di saat yang sama juga merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia bersedia minta maaf padaku. Dan terus-menerus meminta maaf dalam jangka panjang. Cukup untuk menunjukkan ketulusan hatinya. Sebagai generasi muda, tidak berhak mengatur kehidupan bahagia orang tua. Dengan seenaknya. Ayah. Katanya aku akan pergi besok. Besok aku akan pergi. Pergi dari rumah ini, tinggalkan kota ini. Memutus hubungan ayah dan anak. Aku beritahu kamu. Bahkan jika kamu ingin memutus hubungan ayah dan anak denganku, aku ingin kembali dengan kekasihku. Kamu harus ingat. Sebenarnya semuanya bukan apa-apa. Katakan tidak mungkin. Selalu pada hari itu, aku merasakan seberapa besar perhitunganmu sebenarnya. Mengalahkan orang-orang jahat itu. Namun aku merasa sangat asing padamu. Anak perempuan seharusnya tidak seperti itu. Dia membuatku merasa malu dan marah. Sebenarnya pada hari itu kamu sama sekali tidak meninggalkan pesan untukku. Seolah-olah di hadapanmu aku adalah orang yang tidak pintar. Sungguh merepotkan jika mereka menulis lagi hari ini. Kalau bukan karena Pak Lin yang selalu tidak mengerti. Bisakah aku mengkhianatimu? Aduh. Sebenarnya saat itu aku dipaksa oleh Zhang Hong untuk menjalani ini. Tapi dia tidak punya aku, malah bilang. Ayahku tidak bisa diselamatkan. Kalau aku mulai lagi, aku akan mengalahkan semua orang. Tapi pada akhirnya, aku tetap tidak bisa melarikan diri dari pengkhianatan orang terdekat. Kau membunuhku dengan tanganmu sendiri. Aku. Aku sudah kembali. Akhirnya aku kembali. Ayuan,
Dulu kita memang ada beberapa salah paham. Mari kita hidup dengan baik mulai sekarang. Aku hanya terlalu mencintaimu. Meskipun orang lain berpikir, aku hanya ingin menjalani kehidupan sebagai istri kaya. Tapi kamu harus mengerti. Aku hanya tidak bisa melepaskanmu. Aku benar-benar sayang padamu. Kamu tahu itu. Aku tahu semua isi hatimu. Tapi apakah putriku masih mau menerimaku? Aku tidak ingin terus hidup dengan harus melihat wajahnya. Pak Lin, itu sangat menakutkan. Dia sangat licik dan penuh perhitungan. Aku takut tidak bisa bertahan di rumah ini lagi. Kamu harus membelaku, ya. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi, ya. Dia sudah pergi. Dia mau kemana? Aku tahu. Dia akan kembali, kan? Tidak tahu kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Aku sudah melepaskannya, tapi dia belum. Terlalu pelit, ya. Aku sudah kembali, tapi aku masih merasa tidak baik. Kamu bilang sudah pulang. Pasti ada konflik besar antara ayah dan anak perempuan itu. Sejak saat itu, laut luas, ikan bebas melompat. Langit tinggi memberi ruang bagi burung terbang. Setelah rumah ini kehilangan maknanya, tidak akan ada lagi orang pintar, siapapun itu, dan babi bodoh seperti dia. Akan aku hancurkan sampai tak bersisa. Selamanya, hahaha. Nona Li, pemandangan malam dari apartemen ini sangat indah. Lampu-lampu di seluruh kota menyala di malam hari. Jika kau membelinya, itu akan baik-baik saja. Nona Li, Kim Yu, kau kembali ke keluarga Ling. Aku seharusnya menjadi seorang ibu. Tuan Liun rela berpisah denganmu. Kau harus berhati-hati dengan mertuamu yang muda itu. Aku punya firasat. Tapi hati tak mau jujur. Suatu hari pasti kebohongan itu terungkap. Adik, kau sudah pulang. Suruh sopir mengemudi pelan-pelan. Hati-hati di jalan, tahu ya. Mengemudi pelan-pelan. Pak, aku datang mengantarkan makan siang hangat untukmu. Setelah makan, minumlah segelas susu hangat selagi hangat. Enak. Kalau enak, harus diminum habis tanpa tersisa ya. Nanti aku akan mengantarkan setiap hari untukmu. Yuan-Yuan, sebenarnya kamu tidak perlu bekerja keras seperti itu. Demi kamu, aku rela. Setelah meninggalkan keluarga Lin, aku memulai hidup baru di kota lain. Seseorang makan, seseorang membaca, seseorang bekerja. Waktu berlalu dengan tenang. Saya menikmati ketenangan ini. Tapi saya selalu memikirkan ayah saya. Perhatian terhadap kekasih juga tidak pernah berlebihan. Tunggu sebentar. Aku belum minum sama sekali. Kalau kamu tidak bilang, aku juga lupa. Kamu memang perhatian ya. Merawatmu adalah hal terpenting bagiku. Tentu saja harus perhatian.
Aku sudah tahu kamu lagi minum kopi. Tidak memperhatikan kesehatan sama sekali. Sudah terbiasa. Semuanya sudah dingin. Minum habis ya? Baik-baik, aku ikut kata kamu. Istirahat lebih awal ya. Hei Nona Lin. Sejak King Yuan pindah masuk dan tinggal lebih dari sebulan, dia sangat memperhatikan makan dan minum Tuan Lin. Dia memecat semua yang punya kesempatan mencoba ciuman. Aku curiga dia ingin melakukan sesuatu di departemen film. Pergi mencari sesuatu yang sangat dekat. Saat ini lawan sangat berhati-hati. Tubuh Tuan Ibu sementara ini tidak ada yang aneh. Mengerti. Ada, bagaimanapun juga. Aku tetap harus mengingatkanmu untuk sangat berhati-hati padanya. Apapun yang dia buat, jangan sampai masuk ke mulutmu. Kali ini dia kembali ke rumah kalian. Pasti akan berpengaruh pada orang, sampai sekarang kamu masih mencemarkan namanya. Padahal dia sudah benar-benar menyesal. Kenapa kamu harus terus menyelamatkannya dan tidak melepaskannya? Ayah, dia tidak mungkin pernah menghargaimu, dia itu apa sih? Langit tidak akan menurunkan ketakutan. Berapa banyak dia berubah sejak bersama aku, kamu tahu tidak? Tolong jangan pukul lagi. Apakah kamu punya sedikit rasa malu dan sopan santun? Aku akan membunuhmu. Kamu seorang yang lebih muda. Tidak punya hak. Daripada diam, aku lebih baik menunjuk-nunjuk. Hei, Tuan Yu, saya kepala keamanan. Kami sedang menyambut seseorang di pintu masuk kompleks. Pertanyaan mental yang paling penting, jangan beri hormat kepada putrimu. Jujurlah, lepaskan. Kamu berhak apa menangkapku? Aku akan mencari orang untuk membunuh kalian. Buddha berani datang untuk memeluk putriku. Kau, pelacur kecil, telah membunuh anakku. Aku bahkan tidak akan memaafkannya meski aku jadi hantu. Kau mati, pelacur kecil, pergi dari sini. Diam, aku akan melaporkan ke polisi karena telah melukai putriku. Akan dipenjara seumur hidup. Kamu tidak datang ke London. Cukup. Berkepala dingin apa sih? Dia bahkan menyuruhku menyiramkan asam sulfat ke wajah anakku. Kamu malah menyuruhku tetap tenang. Bagaimanapun juga. Aku tidak mau bayar harga. Dia bahkan menyuruhku menyiramkan asam sulfat ke wajah anakku. Kau masih memintaku untuk tenang. Bagaimanapun juga. Kau harus membiarkanku di rumah. Kalian lepaskan aku. Tolong, tolong. Jangan begitu pelit. Masih mau menyiramkan 4 bagian asam sulfat. Ini harus kucoba. 10 kamu tidak melihatnya. Penjaga keamanan sudah tahu bahwa putrinya telah dia rusak wajahnya sebelumnya. Oh Tuan, si Hui lagi tidak di sini. Bahkan jika tidak ada yang mengerti, hal ini tetap tidak bisa diselesaikan. Mengapa anak laki-laki itu membalas dendam pada si Hui? Kamu juga si Hui tidak akan memberitahumu. Bagaimanapun, si Hui telah menyakiti orang yang begitu kecil. Muka penuh kentut seperti itu benar-benar akibat dari perbuatan sendiri. Apa hubungannya dengan putri saya? Kingsi yang jahat ingin menyakiti orang. Seharusnya dihukum. Kalau begitu, kamu memarahiku. Untuk hal kecil ini kamu memarahiku. Kakak, aku juga tidak sengaja marah padamu. Kamu juga sudah melihatnya. Kalau sudah, bahkan kamu pun pernah emosional sesaat. Kamu harus lebih besar hati dan bersabar. Mengapa aku bersamamu? Juga karena kamu besar hati. Anggap saja demi aku harus berhitung matang-matang. HMPH. Tuan Lin, Tuan Lin.
Akhirnya, ayah Anda, Tuan Lin, memilih untuk membiarkan Liu Li pergi. Mengerti. Lihat, kamu lagi-lagi merusak dokumen ini. Jika tidak bisa menemukannya, lalu bagaimana? Baik, saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih banyak. Nyonya, Anda memilih yang mana? Buang semua. Ayo, 321, kejujuran. Tempat ini pada akhirnya bukan rumahku. Akan pergi bersamamu saat mati. Tanpa sadar sudah setahun berlalu. Sejak pertengkaran itu, dia seolah-olah menghilang tanpa kabar. Aku tidak tahu apakah dia masih membenciku. Saat ini tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Setahun ini, orang-orang selalu menemani aku. Dengan perhatian yang sangat detail. Tapi entah kenapa tubuhku hari demi hari semakin tidak sehat. Sering merasa lelah. Dokter tidak bisa menemukan apa penyebabnya. Zihui pernah menyuruhku berhati-hati. Aku juga pernah meragukan sesuatu. Tapi selama ini, kelembutan dan perhatian beliau tidak bisa dijelaskan secara rinci. Ah, Ketua Dewan. Cepat, ada orang. Ketua Dewan, jangan pergi. Ketua Dewan, ada apa dengan Anda? Apa yang terjadi? Ketua Dewan. Ketua Dewan. Bagaimana keadaan dokter? Maaf, bolehkah saya bertanya satu pertanyaan? Berapa lama lagi dia punya waktu? Sekitar setengah bulan. Halo, Nona Lin. Ayah Anda tiba-tiba pingsan di kantor. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Aku tanda tangani saja. Kamu sekarang sedang tidak sehat. Urusan perusahaan aku yang akan bantu kamu ambil alih. Kalau kamu sendiri yang mengurus, aku ini apa? Hak ada, tapi tidak bisa dialihkan. Tenang saja. Aku akan mengelola perusahaan dengan baik. Tidak akan membuatmu kecewa. Urusan perusahaan bisa aku tangani. Kamu. Jangan marah lagi. Kalau kamu seperti ini sekarang, bagaimana bisa urus perusahaan? Kamu ini ada di sini. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kalau bisa urus barang lama, jangan tidak. Hargai aku bilang apa, kamu hampir mati. Sudah saatnya menyerahkan harta keluargamu padaku. Inggris hampir mati. Sudah saatnya mengembalikan harta keluargamu padaku. Tidak mungkin. Lihat sendiri. Hadapilah kenyataan. Kamu hanya punya waktu kurang dari setengah bulan. Mungkin aku tidak percaya. Tanda tanganlah, katanya kamu paling mencintaiku. Ayo, pindahkan semua kekayaan ke aku, dulu. Kamu dan aku kembali menikah, benar-benar soal nilai. Hahaha, benar sekali. Kamu tahu aku sudah menunggu hari ini berapa lama? Selama 11 tahun, aku setiap hari berharap kamu mati. Sekarang kamu akhirnya akan mati. Percaya 100%. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Karena kamu bodoh.
Kamu orang paling bodoh di seluruh keluarga Lin. Aku menghitung harta keluargamu untuk membuatmu kena tipu. Tidak kusangka. Hanya dengan menyalin beberapa pesan dari internet. Kamu langsung setuju untuk rujuk denganku. Kamu yang bilang. Benar. Kamu terus-menerus menipu aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu memaksa pergi hati nurani. Akan menjadi orang desa. Memberiku sesuatu yang lucu. Hahaha, kamu harus ingat. Bukan hati kecilmu seperti ini. Apapun yang dia lakukan. Setelah setahun, malam hari cuma bisa minum susu hangat. Kalau mau minum harus dingin, bukan. Setelah makan harus minum 1 botol susu hangat untuk menghangatkan setiap hari. Akhirnya aku terpikir untuk memberiku susu setiap hari. Aku sendiri. Benar? Kalau tidak, kamu pikir. Kamu Dinghai, kamu benar-benar terlalu bodoh. Sudah begitu lama, kamu bahkan tidak pernah meragukannya. Perempuan jahat adalah perempuan jahat. Lalu apa? Setelah aku mendapatkan segalanya dari seorang ahli, aku akan menjadi wanita kaya senilai 2 miliar. Orang-orang kelas atas menunggu, ya. Siapa yang tahu ini adalah perbuatanku, bahkan jika mati. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kamu pikir kamu bisa mengintimidasi aku? Aku sudah belajar meniru sejak lama. Kamu datang ke sini karena apa? Hanya ingin melihat hari-hari menyakitimu sebelum meninggal. Hahaha. Kamu sudah gemuk, aku dari sebuah desa kecil yang miskin, keluar. Sekarang ingin mendapatkan segala milik keluarga Lin. Akan menjadi orang yang lebih tinggi dari yang lain. Tak ada balasan yang lebih baik dari ini. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Perempuan jahat Lin Si Hui bahkan tidak tahu sudah mati di mana. Kau masih berharap padanya. Tenang saja, orang tua. Aku akan membencimu sampai mati. Aku akan menggunakan kekuatan keluargamu untuk mengagumimu sekali. Agar keluargamu bisa utuh. Hari itu kalian akan semakin jauh, hahaha. Maaf, benar-benar. Aku sangat ingin bertemu kamu lagi terakhir. Sejak saat aku jatuh. Sebenarnya tidak ada yang berarti. Saat itu sebenarnya aku sudah menyadari. Yaitu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia? Aku bunuh kamu. Tidak bisa. Kamu bisa menghentikan. Kalau tidak, tidak akan ada cinta yang terjalin. Ada bukti kejahatannya. Sepanjang hidupku di Shanghai.
Aku buta mata. Aku pukul mati kamu. Putri memutuskan hubungan. Setelah melakukan ini, dia pergi. Namun, dia mengisi hati yang sudah dikenal. Di dalamnya, dia menyedot darahku, orang lain. Lalu orang lain juga tidak mengatakan, "Maafkan aku." Haha. Ah, bawahanmu tidak berhak. Kebahagiaan adalah aku yang menunjukkan jalan. Ayah, meskipun sangat bodoh, apakah dia pergi meninggalkanmu? Hidup masih ada yang membayar harga. Siapa yang tahu bahwa itu saya yang melakukannya? Kamu tahu bagaimana saya tahu? Setiap hari saya berharap kamu mati. Sekarang akhirnya kamu akan mati. Berdasarkan bukti yang ditinggalkan oleh Tuan Lin Binghai sebelum meninggal, sekarang dipastikan bahwa ada banyak masalah serius. Tujuan kami adalah menemukan kesalahan diagnosis langsung. Sisa kemasan racun yang saya sentuh adalah wadah kayu. Area utama lemari pendingin dapur. Kamar tidur dataran. Ruang pengolahan sampah villa diselesaikan dengan antrean sidik jari. Semua dengan roda pembersih. Aroma segar penghalang rumput. Bahkan satu butir kristal pun harus disaring. Segera menuju Lin untuk menangkap hubungan emosional. Cepat, kita hampir berhasil. Selama bukti kepemilikan selesai, permainan pemenang akan menjadi milikku. Anda ini hampir menggantikan ayah saya dalam urusan properti. Nanti jiwa dan ragamu tidak akan bisa membayar saya. Nyonya, saya harus bertemu langsung denganmu, kamu benar-benar tidak sadar. Mulai sekarang perusahaan ini saya yang memutuskan. Jangan jadi model, cepat urus ini untukku. Apakah kamu ingin dipecat? Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa berputar? Saya tidak tahu. Dewi, kamu dicurigai melakukan pembunuhan dan mengambil alih milik orang lain. Tolong ikut saya sebentar. Kamu bicara sembarangan, ada buktinya. Hati-hati, saya akan melaporkanmu jika tidak berhenti. Yu Xiaobao, kamu ada masalah. Benar? Kalau tidak, kenapa kamu berpikir kamu sakit begitu parah? Atau kamu pikir kenapa dokter tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya? Kamu bahkan tidak pernah meragukanku. Bagaimana kalian bisa memiliki? Tidak ada yang tidak mungkin. Kami sudah menguasai semua hal, termasuk para gadis. Kanker yang sama dari ibu. Di alat kentang ada sidik jari kamu. Tidak benar, tidak bisa. Tolong ganti rugi pekerjaan kami. Ganti rugi yang sebenarnya, lalu pergi, bukan dijual kepada saya. Jangan bilang saya
Hei, kami sudah menyamar dan menghubungi. Dia benar-benar seperti yang kau katakan. Kalau begitu, biarkan dia mempersembahkan dunia yang sempurna untuk pertunjukan ini. Apakah yang terakhir kita bicarakan benar? Orang-orang kita sudah mati, kamu bagaimana? Kalau dia benar-benar kembali, aku sama sekali tidak tahu. Dia benar-benar kembali, tapi sekarang di mana sebenarnya kamu? Si Hui hari ini siang muncul di grup sementara. Setelah berpindah dari Gunung Wan Shotai, dia meninggalkan kota ini. Sekarang dia menjaga di luar gerbang, menunggu percakapan. Apakah kamu benar-benar sedang menipuku? Kalau kamu seorang, aku tidak peduli siapa kamu. Maka aku akan menghancurkanmu. Percaya atau tidak terserah kamu. Kalau kamu ingin balas dendam, ini satu-satunya jalanmu. Drama besar ini akan segera dimulai. Ini adalah akibat dari kamu membunuh anakku. Hahaha. Haha. Cepat kirim satu. Nona Lin, saya belum pernah melihat pahlawan seperti kamu. Tenang, bijaksana, menghitung berkali-kali. Trio lebih dari 5 meter mengungkapkan rahasia. Menghancurkan pria brengsek dan rasa malu. Terlebih saat semua orang lengah. Bahkan keberuntungan pun tidak berniat baik. Berhasil dalam setahun membalikan keadaan menjadi milik wanita. Menyelesaikan semua masalah secara tuntas. Ah iya, Nona Li, mulai sekarang silakan keluar setiap hari. Pulang.